dulu. Udah jangan bunyi. Yang yang kelihatan bunyi harus gantiin ngajar. Nah, kita masuk ke bab yang namanya bab deret. Bab ini adalah bab untuk menyiksa mahasiswa dan juga dosen. Bab ini bahan paling susah semester ini. Nanti setelah ini ya nggak gampang tapi lebih ringan lah. Gitu ya. Tapi ini jauh lebih susah dari 2 bab sebelumnya. Iya, yang ngajarnya juga jenuh nanti. Tapi ya terima aja nasib karena bab deret ini diperlukan. Salah satunya banyak ya aplikasinya. Misal di kalkulator, ini dihitung gimana ini? Di kalkulator kan pendekatan sampai 10 angka di belakang koma tuh. Gimana cara ngitungnya? Nah ini nanti dekat akhir bab ini akan dibahas. Menghitung nilai fungsi kalau nggak bulat, nggak bisa manual, nggak bisa. Gimana manual tuh? Oke? Nah, atasnya baca sendiri. Ngobrol. Oke. Nah, atasnya baca sendiri ya. Saya akan masuk ke sini dulu. Sebelum membahas deret, kita harus memahami dulu yang namanya barisan. Apa itu barisan? Coba kita lihat. Barisan adalah fungsi dari ini bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke bilangan real. Artinya daerah definisinya bilangan asli, daerah nilainya boleh bilangan real. Nah, saya contohkan dulu aja. Contoh barisan tuh gini. Sebentar. Ini harus dikecilin dulu semua. Kemarin bekas pakai yang lain. Kalau enggak jendolnya gede-gede. Hijaunya gede juga enggak? Oh, gede. Coklat. Nah, contohnya barisan tuh gini. Biasanya fungsinya variabelnya dalam N ya. Tapi dalam X juga boleh. Tapi kalau X artinya tetap bahwa dia bilangan asli gitu ya. Jadi biasanya X untuk bilangan real, variabel X ini. Kalau bilangan asli ya N atau M gitu ya. Hanya kebiasaan aja. Misalkan ini N kuadrat. Nah ini barisan. Kalau kita lihat nilainya ini sumbunya menjadi sumbu M, ini Y-nya ya, atau Fn-nya, Fn adalah. Nah dia hanya ada nilainya di satu N kuadrat 1 tingginya. N-nya 2, tingginya 4. Aduh, 4 ketinggian kira-kira aja di sini ya. Ini 4 gitu ya. Ini 1 nggak proporsional. Di 3, 9. Di 4, 16. Udah hampir nggak kelihatan dari di situ tuh. Oke gitu ya. Jadi nilainya hanya titik aja ini. Ini F1, F2, F3. Jadi Y-nya itu ya. F4 dan seterusnya. Nah, coba Fn sama dengan N kuadrat, turunannya apa? Hah? 2N? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ingat ke ke yang di apa matematika 1A. Jika F tidak kontinu, pasti nggak punya turunan, betul? F aksen tidak ada. Yang di teorema awalnya tuh, bila turunannya ada, pasti kontinu. Atau yang setara dengan itu, kalau tidak kontinu, pasti nggak punya turunan. Ini pasti nggak kontinu, barisan tuh. Meloncat gini, mana nyambung.
Kalau continue itu grafiknya nyambung. Ya. Jadi barisan nggak punya turunan. Gitu. Kasihan nggak punya turunan ya. Oke. Nah, barisan biasanya hanya dituliskan nilai-nilai fungsinya sebagai berikut. Jadi, kembali ke contoh tadi, jadi barisan itu hanya nulisnya biasanya gini. F1, F2, F3, F4, dan seterusnya. Atau ditulisnya kalau kita tulis nilainya tadi, karena fungsinya ini N kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, biasanya notasinya nggak pakai F gini. Fungsinya udah nggak kelihatan biasanya ya. Dia ditulisnya gini. Ini dinotasikan A1, ini A2, A3, dan seterusnya. A4. Gitu ya. Jadi A4 tuh nilai fungsi di titik 4. Nah, untuk selanjutnya kadang-kadang udah nggak kelihatan sebagai fungsinya. Kelihatannya sebagai gini aja bilangan, barisan bilangan. Tapi sebenarnya fungsi dia ya. Oke? Nah, jadi nulis barisan gini atau boleh juga AN dengan aturan fungsinya kayak tadi N kuadrat. Bisa juga gini, notasinya banyak. Atau gini aja gitu. Tapi kalau membahas barisan ini bukan himpunan isinya AN gitu, bukan ya. Itu adalah barisan seperti ini. Banyak, bukan satu titik ini. Gitu. Jangan tanya saya kenapa notasinya macam-macam sih gitu. Tanya aja sama itu kakek guru saya. Tanya sendiri karena pergi ke akhirat. Pokoknya begitu notasinya. Nah, contoh-contoh. AN kalau ditulis dengan notasi ini, AN ini fungsinya. Aturan fungsinya, sorry, bukan fungsi. Kalau ditulis sebagai ini dijajar gini, ini saya namakan dijajar satu-satu, dibariskan, ya masukin aja N-nya. N-nya 1, dia sekian. N-nya 2, sekian. N-nya 3, sekian. Gitu ya. Coba dibayangkan kalau diteruskan cenderung menuju berapa ini? 4/5, 5/6 ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6. 1 dikurangi 1/6, 5/6. Yang berikutnya 1 dikurangi 1/7, 6/7 gitu ya. Atau kalau dilihat nilai-nilainya saya gambar gini. Ini barisnya. N-nya 1 tadi berapa? 1 dikurangi N-nya 1 berapa ya? Kok nggak cocok? 0. Mana? N-nya 1. Hah? Oh, N1 0 ya. Ini N2. Ini 3 gitu ya. 1 nggak kegambar, nggak kelihatan 0 karena. 1. Terus cenderung nilai AN-nya berapa? 1 ya. Nah, yang demikian dinamakan nanti barisannya konvergen ke 1. Cenderung menuju nilai 1. Ke 1 nilai. Yang lain ini. Masukkan aja satu per satu. Percaya aja ya. Nggak usah kita hitung ini. Banyak. Masukkan N-nya 1, sekian. N-nya 2, sekian. Ini jadinya apa? 3/4. 6/5, 5/6. 8/7, 7/8. Ini kalau dijajar kelihatannya seperti ini. Malas ngitungnya, percaya aja. Ini udah saya hitung. Barisannya seperti ini nilainya. Cenderung menuju berapa? 1 juga ya. Betul? Lama-lama menuju 1. Osilasi. Lebih besar 1, di kecil 1. Lebih besar 1, kecil 1. Besar 1, kecil 1. Tapi makin lama makin ininya mendekati ke 1. Jadi enggak naiknya itu ya. Makin lama makin itu. Mendekati 1. Oke, nanti dikatakan limitnya 1. Yang ini CN. Kalau dihitung 1 per 1 dapatnya seperti ini.
Nah, ini kemudian ini. Yang ini turun nilainya, yang ini naik. Yang ini turun, ini naik. Menuju berapa? Hah? Menuju, ini tingginya 1. Menuju 1 atau menuju min 1? Hah? Berubah-ubah terus ya. Jadi nggak menuju satu nilai. Nah, namanya nanti tidak konvergen. Ya, yang suku apa ini ganjil menuju 1, yang suku genap menuju min 1. Ya, nggak menuju satu nilai. Jadi nanti dikatakan tidak konvergen. Itu ya. Sorry, yang suku ganjil menuju min 1 ya. Yang suku genap menuju 1. Nah, ini. Kalau ini, dia konstan. Kalau kayak fx, nah fx sama dengan 7 itu kan. 7 terus. Menuju berapa dia? 0,99 ya. Ini mah tetap terus. Ya, sangat menuju 0,999. Sangat konvergen gitu ya. Barisan konstan. Oke. Jadi di barisan tuh meskipun tidak punya turunan pasti karena nggak kontinu, tapi masalah limitnya ada. Hanya mengamati limit kalau sukunya menuju tak hingga. Kalau fungsi biasa kan ada limit X menuju 7, X menuju 2. Ini enggak, di barisan hanya mengamati kecenderungan nilai kalau N-nya menuju tak hingga. Gitu ya. Si Jambul gembira terus. Hah? Oke, ini tadi udah ya menuju berapanya. Lanjut sekarang. Nah, ini saya mau lewat, ini pakai buat anak MIPA aja, ini pakai epsilon delta, mendefinisikannya udah. Saya mau lewat aja, direkam, ketahuan sama koordinator, biarin aja. Nah, saya mau lihat ini aja. Perhatikan barisan ini tadi udah. Tadi suku-sukunya kalau dibariskan seperti ini. Lama-lama menuju 1 ya. Meskipun yang hijau itu lebih besar 1, yang biru itu kecil, bahkan negatif ya. Tapi baik suku ganjil atau genap menuju ke nilai 1 gitu. Sorry, salah ya? Salah, ini mah nggak konvergen. Sorry, diulang. Baik, suku yang genap, yang ganjil menuju min 1, yang genap, yang hijau menuju 1. Nah, jika barisannya berosilasi seperti itu, maka barisan ini tidak konvergen. Saya nggak akan gunakan definisi, nanti harus pakai epsilon delta. Lewat aja epsilon deltanya ya. Nah, karena barisan itu juga fungsi ya. Meskipun dia nggak punya turunan, tapi fungsi juga. Maka sifat-sifat limit di tak hingganya, jadi kalau barisan hanya limit n menuju tak hingga aja. Nah, limitnya itu mempunyai sifat-sifat yang sama dengan limit fungsi biasa. Fungsi dengan variabel bilangan real. Ya, karena sama-sama fungsi. Jadi ini ada sekumpulan sifat yang udah dikenal di fungsi real biasa, juga berlaku di barisan. Yang pertama, coba kita lihat. Misalkan AN dan BN barisan yang konvergen. K-nya bilangan real, P-nya bilangan asli. Yang pertama, ini sama dengan 0. Kembali bayangkannya ini bilangan, P-nya bilangan asli ya, P-nya positif. N-nya menuju tak hingga pangkat positif. Jadi sebenarnya sifat itu kalau di fungsi real biasa sama aja dengan sifat ini. Limit N menuju tak hingga 1/.
X pangkat P, P-nya positif, itu kan 0. Nah, kalau variabelnya N, sama juga gitu. Ya. Cuma sekarang kita membahasnya barisan, jadi nggak pakai X itu. Limit konstanta tadi udah yang 0,99. Sama terus ya limitnya konstanta. Limit jumlah sama dengan bisa dihitung sebagai limit dari masing-masingnya dijumlahkan. Asal ruas kanan masing-masing ada ya. Kalau salah satu nggak ada, nggak bisa. Misalkan ini limitnya tak hingga. Yang ini min tak hingga, nggak boleh dijumlahkan. Tak hingga ditambah min tak hingga jadi 0, itu nggak boleh. Ini kalau ada dan berhingga, boleh dipecah begini. Ini ada dua ya. Kalau min, pakai yang min. Kalau plus, pakai yang plus. Bukan ada plus min gitu ya. Kali sama limit kali ya. Kemudian lagi ini mah udah dikenal lah, bagi sama dengan bagi, tentunya ada syarat bawahnya nggak boleh 0. Nah, ini yang penting alat ini. Kadang-kadang menghitung limit sebuah barisan itu susah. Nah, salah satu caranya sukunya ini diganti jadi bilangan real. Jadi fungsinya diperluas jadi fungsi real, n-nya diganti x aja. Kemudian dihitung limit dari fungsi ini, fungsi real ini. Kalau limitnya ternyata sama dengan L, maka limit barisannya juga sama dengan L. Nanti kita lihat lah ya untuk penegasannya. Kemudian prinsip apit juga berlaku. Kalau ada barisan CN yang diapit dua barisan ini, dan limit yang kiri dan limit yang kanannya sama, maka limit CN-nya juga sama. Ya, prinsip apit. Satu lagi, limit AN sama 0 berlaku bolak-balik kalau limit mutlaknya juga 0. Nah, nanti kita lihat pemakaiannya ini di soal-soal. Nanti saya bolak-balik perlihatannya ya. Oke, ada yang nyalin? Mau disalin? Yang udah di slide Pak, udah aja. Nanti waktu tidur aja nyalinnya. Oke, kita lihat ini. Menghitung limit ini saya buka aja, ini yang gampang saya buka, nanti yang perlu penjelasan rinci baru saya itu kan apa? Baru saya tulis manual. Oke. Kembali kayak 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 3x kuadrat dibagi 7x kuadrat tambah 1 dibagi pangkat tertinggi kan? Hitung limitnya bagi pangkat tertinggi. Dihitung dulu. Nah, ini limitnya berapa? Yang ini udah nggak usah dilimitkan. Ini kita lihat tadi ke rumusnya. Sorry, ini banyak yang terbuka, ditutup dulu. Kita gunakan sifat ini. 1/n pangkat P, pangkatnya positif. Mana barusan nyilang? 1/n pangkat positif. Limitnya 0 ya. Atau kalau nggak apa rumus itu juga bayangkan ini 1 dibagi n-nya menuju tak hingga. 1 dibagi tak hingga pangkat 2. Ya 0 ini. Jadi hasilnya 3/7. Gampang ya. Barisan mah gampang. Nanti deretnya yang susah. Sudah? Saya lanjut. Lanjut lagi. Saya tutup. Soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Nah, saya akan bahas ini manual. Perlu penjelasan agak khusus. Mudah, cuma baru aja. Hapus saja.
Oke, tentukan limit barisan ini. Gitu. Nah, gimana ini? Kita nggak bisa kerja nih. Mau diapakan? Bentuk tak hingga per tak hingga ya? Lon tak hingga kan tak hingga. Pangkat tak hingga kan tak hingga. Jadi, kita bisa pakai L'Hopital, betul? Bentuk tak hingga per tak hingga. Kan ini juga fungsi. Ln N turunannya apa? Ln N nggak punya turunan. Baru dibilang tadi, barisan itu nggak punya turunan. Continue aja nggak bisa tuh ya. Mundur lagi gitu. Jadi gimana? Nah, kita manfaatkan rumus yang mana tadi teh? Gini. Yang ini, kita ganti Fn-nya dengan Fx. Dan yang kita hitung limit dari Fx ya. Kalau ada, maka limit barisannya tanpa dihitung lagi sama. Ya. Jadi Fn-nya di sini apa? Di sini Fn-nya apa? Ln N dibagi E pangkat N. Kita bentuk Fx sama dengan ln X dibagi E pangkat X. Tentunya kalau di sini N-nya 1, 2, dan seterusnya. Di sini X-nya lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. Nah, yang kita hitung adalah limit X menuju tak hingga. Dari fungsi yang kita bentuk. Ini X ya, udah diganti X. Ini boleh pakai L'Hopital. Kan fungsi dalam X. Ln punya turunan. Pangkat X punya turunan. L'Hopital seper X dibagi pangkat X tetap. Kita sederhanakan dulu. Limit X menuju tak hingga. Ya 0, tapi kalau di ujian ditulis gitu ya. Suka ada yang yang mengkoreksinya. Kadang-kadang nulis langsung 0, dari mana itu? Nggak paham saya katanya. Padahal dia paham. Oke, ini 1, ini tak hingga, pangkat X lebih tak hingga lagi, jadi 0. Ya. Sampai ke bentuk bilangan dibagi tak hingga, baru boleh 0. Oke? Hmm? Ngikuti ini. Gitu ya. Sebenarnya gini juga boleh. Ini boleh. Karena apa? Karena kita kan menghitung X menuju tak hingga. Jadi yang di belakangnya nggak pernah dilihat tuh. Kan X menuju tak hingga. Tapi biasanya disamakan dengan suku awal dari barisannya. Gitu ya. Jadi supaya nggak aneh gini nanti kalau nulis gini di ujian semiliar gitu, terus yang ngoreksi dibikin bingung, saya salahkan dulu aja gitu. Sama jahilnya gitu ya, yang ngoreksinya juga. Sudah? Iveta, paham nggak? Hah? Si centil ngapain lagi? Punya kacamata dipakainya di atas gitu. Hah? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini gimana? Tulis aja ah. Kira-kira ini gimana? Kalau diamati sin itu paling gede 1 ya. Sin itu 1. Jadi sekali dosa masuk neraka gitu. Hah? Enggak, satunya
1 triliun. Jadi kalau dosanya udah 1 triliun masuk neraka. Kalau baru 1 miliar mungkin ya di perbatasan aja. Hmm? Kan direkam lagi. Hmm. Gimana nih? Pembilangnya paling gede 1 ya. Penyebutnya sih membesar terus. Pembilangnya kalau R-nya membesar, ya ini paling osilasi. Sin itu. Sin itu meskipun N-nya tak hingga, tetap aja nilainya dia dibatasi 1 kan. Nah, jadi ini seolah-olah bilangan dibagi tak hingga. Tapi bilangannya kan nggak konstan. Osilasi nih. Gimana ngitungnya? Pakailah prinsip apit. Atau diubah ke X dulu juga boleh. Sin pangkat 3N dibagi N pasti diapit oleh berapa? Paling gede 1 pembilangnya kan? Gitu. Boleh nggak 10? Betul juga ya. Betul. Sin itu lebih kecil dari 10. Boleh. Kirinya diapit berapa ya? Min 100 per N. Betul ya? Pasti sin kan lebih besar dari min 100. Ya min 1 juga boleh. Gitu ya. Supaya jangan, oh harus yang paling mepet gitu nilai sinnya. Enggak. Nah kemudian kita lihat tadi di sini kan prinsip apit berlaku. Jadi dihitung limit pengapitnya. Limit N mendekati tak hingga min 100 per N. Nah, ini kan udah bilangan tetap. Menuju satu bilangan dibagi tak hingga. Ini juga 10 per N, 0 juga. Menurut prinsip apit, maka limit N menuju tak hingga sin pangkat 3N per N, ya 0 juga. Kalau ininya sama ya. Kalau beda nggak bisa nyimpulkan. Begitu. Jambul, paham nggak? Hah? Si profesor mana ya? Ini ya si profesor ya? Betul nggak profesor? Hah? Ah, profesor kok nggak tahu? Betul. Oke, lanjut lagi. Lupa rekam. Oke, nomor 4 saya bahas untuk pengetahuan umum aja. Nggak mungkin keluar yang agak teoritis gini. Tapi ini akan dipakai hasilnya nanti di belakang. Jadi ini perlu diingat-ingat nih. Eh, ini nih. Ini perlu hasilnya sih. Kalau R di antara min 1, 1 nggak termasuk ujungnya. Limit N menuju tak hingga R pangkat N sama 0. Bisa dibayangkan, ini betul. Bayangkan kalau R-nya sepertiga. Ini kan berarti sepertiga pangkat N tuh sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Ini capek. Capek gue. Masa minum dulu. Nah gitu dipakai. Lebih cantik loh pakai kacamata. Hah? Nah, akan menuju 0 ya. 1/3 kali sepertiga kali sepertiga kan makin kecil tuh. Nah, kalau 99/100, R-nya 99/100 ada di sini ya. Kan dia 99/100 kali 99/100 kali 99/100. Aduh sampai susah ngomongnya juga. Terus gitu. Itu juga menuju 0 ya. Karena yang bawah 100, 100, 100, ini 99, 99, meskipun dekat ke 1, tapi lama-lama makin jauh. Kalau nggak percaya coba aja pakai Excel gitu ya. Nah, oke, kita akan tunjukkan ini. Caranya gimana?
ambillah telunjuk di sini, kemudian tunjuk. Gitu, nggak berlaku. Oke, saya buka aja dari sini. Nah, kita lihat, ikuti aja ya. Susah mau diomonginnya juga. Oke, ada triknya sedikit. Dikasih tahu ini petunjuknya ada di sini. Ada petunjuknya, tapi udah ikuti aja. Mutlak R kurang satu, jelas. Satu per mutlak R jadinya lebih besar satu. Betul? Kalau ada ada bilangan positif, A kecil B positif dua-duanya. Seper A jadi lebih besar dari seper B. Balik balik apa? Balik tanda ininya ya. Ini kecil ini positif dua-duanya. Seper ini jadi lebih besar dari seper ini. Oke. Kalau lebih besar dari satu, maka satu per R bisa ditulis sebagai satu ditambah sebuah bilangan positif. Karena lebih besar dari satu kan. Dari satu ditambah sesuatu yang positif. Nah, sekarang mau dipangkatkan N. Jadi ini dipangkatkan N. Kemudian pakai rumus, apa namanya itu? Kombinasi atau segitiga Pascal gitu. Ini menjadi ini. Udah ya di semester 1 waktu membuktikan X pangkat N, turunannya N kali X pangkat N min 1, saya udah jelaskan ini. Yang ini N faktorial dibagi 0 faktorial kali N min 0 faktorial. Ini N faktorial dibagi 1 faktorial kali pembaginya dikali N min 1 faktorial dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita kan mau menghitung, ya ikuti dulu lah, diomong mah, nggak masuk. 1 per R pangkat N, saya hitung yang ini. Cn 0 itu 1. 1 pangkat N, 1. P pangkat 0, 1. P-nya berapapun ya. Oke, jadi ini 1 hasilnya. Yang ini, Cn1. Cn1 berapa? Itu udah ada di situ. Cn1 kalau lupa, Cn1 sama dengan N faktorial, 1 faktorial, N min 1 faktorial. N faktorial dibagi N min 1 faktorial, tinggal N gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini N, 1 pangkat ini 1, P pangkat 1. Cn2 kalau dihitung ini dan seterusnya. Yang belakang sebenarnya nggak terlalu perlu. Hanya biarin aja. Nah, lanjut lagi. Sekarang saya balik. Jadi kalau saya punya kenapa keluar ini? Kalau saya punya P sama dengan Q itu sama aja ya dengan seper P sama dengan seper Q kalau sama dengan kalau tandanya sama dengan ya. Kalau pertaksamaan berubah tanda. Kalau positif dua-duanya. Oke? Jadi yang ini diseperkan dibalik, ya ini juga dibalik gitu ya. Jadi seperti ini. Oke? Sekarang kita lihat R pangkat N ini sama dengan seper ini. Ini lihat, ini semua positif, betul sukunya? Ini semua sukunya positif. Gitu ya. P-nya kan positif tadi. Ini semua positif. Jadi, 1 per ini akan lebih kecil dari 1 per NP. Betul? Karena ini bawahnya kan lebih besar dari 1 tambah NP ini tuh. Jadi 1 per ini akan lebih kecil dari 1 per NP. Atau N kalau bingung NP tambah 0 gitu ya. Karena ini penyebutnya lebih gede. Ini lebih kecil penyebutnya. Oke.
Nah, saya peroleh hubungan dari sini, mutlak R pangkat N pasti lebih besar sama dengan 0, dan R pangkat N-nya tadi lebih kecil dari 1/NP. Hitung limitnya pakai prinsip Apit. Ini limit ini 0, limit ini P-nya positif, bilangan positif, N-nya menuju tak hingga, limitnya 0 juga. Jadi limit ini 0. Selesai, itu yang mau ditunjukkan. Bukan. Yang mau ditunjukkan apa ya? Nggak ada mutlaknya. Yang saya dapat ada mutlaknya. Gimana? Pakai lagi rumus sebelumnya yang kalian belum hafal. Mana ya? Ada tadi. Nah, kalau limit mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya juga 0. Jadi ini lanjut. Selesai. Diingat-ingat kalau R di antara min 1, 1, limit itu 0. Buktinya lupa nggak apa-apa, nggak akan keluar yang gituan. Banyak trikinya. Oke? Jadi nggak usah dicatat lah buktinya. Lanjut lagi. Sekarang ke udah ya, barisan monoton. Barisan monoton. Nah, sebuah barisan disebut monoton tak turun. Notasinya ini. Tak turun itu bisa konstan, bisa naik kadang-kadang. Kadang-kadang mungkin konstan, kadang-kadang naik. Pokoknya nggak pernah turun. Nggak pernah turun suku berikutnya itu nggak pernah lebih kecil. Naik terus boleh, itu juga tak turun. Konstan terus, ya itu juga nggak turun kan. Nah, jadi ini mencakup sebenarnya dua macam. Boleh AN-nya boleh naik konstan, tapi nggak boleh lebih kecil, gitu ya, dari suku sebelumnya. Jadi ini. Oh ya, sebentar, contoh dulu. Temannya nanti disebut monoton tak naik. Kalau nggak naik itu boleh turun, suku-sukunya makin kecil. Boleh juga turun, kadang-kadang konstan, kadang-kadang turun gitu ya. Itu tak naik. Coba kita lihat dulu contoh-contoh yang di depan. Mana yang monoton tak turun atau monoton tak naik? Barisan ini apa? Monoton apa? Hah? Tak turun ya. Bahkan naik gitu dia ya. Ya tak turun. Yang pentingnya tak turun. Yang ini naik turun nggak ada. Jadi nggak monoton tak naik, nggak monoton tak turun. Tidak keduanya gitu lah. Yang ini tidak keduanya plus min plus min. Yang ini hah? Tak turun bisa, tak naik bisa ya. Enak malah. Oke, paham ya barisannya? Yang tak turun sama tak naik. Nah, kemudian ada istilah barisan terbatas. Saya jelaskan dulu. Di situ soalnya nggak ada. Ini ada barisan AN 1 sampai tak hingga. Bu Iva jangan dengar, nanti dia ngebut. Ini barisan AN disebut terbatas di atas, ya, ada terbatas di atas. Bila gini, pakai mutlak nggak ya? Sebenarnya pakai atau enggak juga boleh. Bentar. Oh, nggak dibilang di sini. Udah aja gini. Nggak usah pakai mutlak. Bila AN-nya itu selalu lebih kecil dari sebuah bilangan ini. Bilangan C konstan. Contoh misalnya. AN perlu aturan fungsinya kalau udah contoh ya. AN sama dengan 1/N.
terbatas di atas nggak? Kalau terbatas di atas, kita harus tunjukkan berapapun n-nya, dia kecil dari sebuah bilangan. Ada nggak bilangannya? Profesor, berapa? Ini bilangannya di sini. Hah? Hah? Ah, profesor nggak tahu gimana sih? 1 katanya. Benar nggak? Hah? Kalau enggak, kasih N-nya berapa sehingga ini salah. Iya, N-nya asli. Hah? Tadi katanya enggak, sekarang benar. Ah, jadi bingung saya. Hah? Benar ya? Nah, dia punya yang namanya ini batas atas. Jadi terbatas di atas. Tapi nggak harus yang paling mepet. Mau segini juga boleh. Benar juga kan? Jadi batas atas itu nggak harus satu buah bilangan. Bisa banyak. Kalau udah ketemu satu, ya semua yang lebih gede pasti jadi batas atasnya. Paham itu pengertian terbatas di atas? Artinya AN-nya kecil dari sebuah bilangan. Selalu. Ya. Coba yang lain. Bukan. Barisan. Sekarang BN. BN ya. BN itu disebut terbatas di bawah bila si BN ini selalu lebih besar dari sebuah bilangan. Itu ya. Nggak mungkin lebih kecil dari bilangan itu. Contoh, BN-nya apa ya? Seper N terbatas di bawah nggak ya? Seper N lebih besar dari sebuah bilangan nggak? Profesor? Hah? Hah? Ada nggak bilangan di sini sehingga seper N itu selalu lebih besar dari bilangan ini? Sebut aja satu aja bilangannya berapa? Kalau ada. Kalau nanya profesor gimana nanya sama murid? Hah? Hah? Nol. Boleh ya? Seper N selalu lebih besar dari nol. Kalau -10 betul nggak? Betul ya? Jadi ada bilangan di mana suku-suku barisan selalu lebih besar dari itu. Nah, ini dikatakan terbatas di bawah. Ya, ada batas bawahnya. Nggak mungkin lebih kecil dari itu. Nggak harus nilai barisannya ini ya. Ini nggak harus nilai barisannya. Pokoknya yang membatasi di mana sukunya nggak mungkin lebih kecil dari bilangan tersebut. Jadi barisan seper-N terbatas di atas, juga terbatas di bawah. Coba kasih barisan yang terbatas di atas, tapi nggak terbatas di bawah. Hah? Barisan yang terbatas di atas, nggak pernah lewat dari nilai tertentu, tapi nggak terbatas di bawah. Apa? Masa nggak bisa lu? Profesor, terbatas di atas, jadi ada kayak tadi ada batas atasnya, tapi nggak terbatas di bawah. Nah, profesor ini pantas saja dikibulin sama muridnya. Nanti kita lihat lagi profesor yang dikibulin sama muridnya. Ini gampang atuh. Min N. Hah? Kan barisannya -1, -2, -3, -4, -5. Nah, ini CN sampai bukan AN. CN sama dengan min N selalu lebih kecil dari 10, betul? Terbatas di atas kan? Tapi nggak bisa ini nyari bilangan ini. Saya kasih min 1.000.000, salah. Kalau N-nya 1.000.000.000, di sini min 1.000.000.000.
Sukunya lebih kecil dari ini. Nggak ada batas bawahnya. Betul? Jadi ini batas bawahnya nggak ada. Karena dia mengecil terus. Nggak terbatas di bawah, tapi terbatas di atas. Gitu ya. Paham? Oke. Supaya lebih paham dulu. Baik, udah paham ya? Terbatas di atas dan terbatas di bawah. Nah, sekarang gini rumusnya. Kalau ada barisan yang monoton tak turun tuh bisa naik, suku-sukunya bisa konstan. Ya, bisa naik, bisa konstan, bisa naik konstan, atau konstan terus, atau naik terus, tak turun. Ditambah terbatas di atas, maka dijamin dia konvergen. Meskipun mungkin limitnya susah dihitung. Limitnya nggak tahu, tapi kalau udah tahu, eh ini monoton naik, tapi terbatas di atas, pasti konvergen. Dan satu lagi, oh ini satu saya jelaskan dulu, ini barisannya monoton tak turun, dan ada batas atasnya, ini nggak pernah dilewati ini. Jadi nilainya nggak pernah lewat dari garis-garis putus ini. Naik, nggak harus asimptotik ya. Bisa aja ini batas atasnya dia naik di sini, pokoknya nggak pernah lewat dari ini, nggak harus asimptot. Gitu. Nah, kalau naik monoton tak turun dan terbatas di atas pasti konvergen. Suka keluar yang ini. Temennya kalau tak apa ini? Tak naik, yang ini tadi tak turun, salah ngomong ya tadi. Kalau tak naik tuh bisa turun, bisa konstan, dan terbatas di bawah. Kembali gambarnya nggak harus asimptotik gini. Batas bawahnya di sini dia turun gitu, nilainya turun, nggak pernah jauh dari sini. Biarin aja. Nah, dia juga dijamin konvergen. Nah, kita lihat satu contoh. Ya, jadi bayangannya kalau naik tapi nggak menuju tak hingga, dia terbatas. Apa sih konvergen? Kalau turun tapi nggak ke tak hingga, turun gitu. Tapi ada batas yang nggak boleh ini, pasti konvergen dia. Ya. Nah, buktikan barisan ini konvergen. Sebenarnya dihitung limitnya kayak tadi di depan juga bisa ya. Ini diubah ke X, pakai L'Hopital, ketemu limitnya. Tapi ini akan ditunjukkan pakai teorema yang ini. Karena di ujian kadang-kadang diberikan barisan yang diuji dengan limit kayak tadi, soal-soal yang 1, 2, 3, 4 itu, susah itu. Tapi pakai teorema ini jadi gampang gitu ya. Kalau ini malah gampang dihitung limitnya, tapi kita kerjakan pakai teorema yang barusan. Nah, saya nggak tahu ini barisan ini naik atau turun ya. Saya nggak tahu. Coba kita lihat nilai-nilainya ya. Pakai Excel dulu kita lihat n kuadrat per 2 pangkat n. Mana Excelnya? Sekarang mah instalan saya udah resmi. Gitu ya. Dulu mah bajakan. Kita mau ngapain? Kita mau melihat barisan ini nilai-nilainya. N kuadrat per 2 pangkat N. Kita lihat pakai Excel dulu. Saya menghasilkan bilangan aslinya dulu. Sampai berapa? Segini aja cukup ya. Itu. Tadi barisannya adalah N kuadrat per 2 pangkat N. Berarti sama dengan ini pangkat 2 dibagi 2 pangkat itu ya. Gitu. Kemudian saya copy paste rumusnya. Udah nyamuk. Nah, sampai 57 suku. Tah, nilainya. Coba digedein supaya kelihatan. Ini apa? Naik ya? Naik. A1, sorry. A1 ke A2 naik. A2 ke A3 naik.
turun, 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 turun gitu ya. Eh, ini kok jadi gede lagi? Oh enggak, ada E pangkat min 0,5 kali 10 pangkat min 5. Turun terus ya? Turun terus. Hah? Coba turun terus. Siapa tahu nanti naik lagi setelah juta suku. Kita kopikan sampai turun terus ya pangkatnya. Nah, ini kan barisannya nggak monoton naik, nggak monoton turun ya. Karena tadinya naik, kemudian turun. Sebenarnya teorema tadi ini berlaku berlaku juga di sini. Yang penting ini keberlakuannya di buntutnya. Jadi ini ada barisan di buntutnya berlaku nggak yang ini, yang biru salah satu. Tapi kalau nanti naik lagi, turun, naik lagi itu nggak berlaku. Harus mulai suatu indeks dia menjadi apa? Terbatas di atas apa monoton tak naik atau tak turun gitu ya. Depannya boleh nggak teratur. Kayak ini depannya tadi nggak teratur. Naik, naik, kemudian turun. Biarin aja. Yang penting buntutnya ini bener nggak turun terus. Kalau dihitung mah betul turun terus ya. Tuh lihat. 10 pangkat min 56. Waduh, kecil bener gitu ya. 10 pangkat min 56 tuh 1/10 pangkat 56. Wah, kecil sekali. Tapi ini bener nggak turun terus? Bagaimana mengujinya? Bagaimana menguji bahwa ini nanti akan turun terus? Nggak bisa dimasukin angka satu-satu gitu. Pakai Excel, kalau kita deret sampai semiliar baris, mungkin bisa. Tapi kan belum. Siapa tahu nanti di ke 100 miliar naik lagi. Jadi gimana menunjukkan bahwa ini memang turun buntutnya tuh. Nah, ini ada caranya. Kita bandingkan dua suku. Kalau ternyata nanti lebih besar sama dengan 0, artinya apa? Suku berikutnya berarti lebih besar dari suku sebelumnya, betul? Jadi ini tak turun ya. Naik atau tak turun. Kalau lebih besar sama 0. Kalau lebih kecil sama dengan 0, berarti suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Jadi dia monoton turun atau tak naik. Paham? Jadi kalau kita bisa menunjukkan ini lebih besar 0 atau lebih kecil 0, nah kita bisa nyimpulkan dia monoton tak naik atau tak turun. Berlaku untuk semua M nanti. Kalau pakai Excel tadi kan hanya baru sampai sekian ratus suku, kalau ini umum. Bisa juga kalau AN-nya selalu positif, suku-sukunya positif semua, kita bandingkan ini. Kalau lebih besar dari satu, berarti apa? Monoton apa? Tak naik atau tak turun? Hah? Lihat, AN plus 1 dibagi AN lebih besar sama dengan 1. Satunya mah nggak penting lah. Itu dia konstan artinya. Kalau lebih besar 1 berarti tak apa? Tak naik, tak turun. Ada yang tak naik, ada yang tak turun. Kalau lebih besar 1 berarti suku berikutnya lebih gede, lebih kecil. Lebih gede. Jadi tak turun ya. Dia kan naik sukunya, tak turun. Kalau lebih kecil 1, ya ya temannya. Kecil 1 berarti suku berikutnya lebih kecil. Berarti tak naik. Bisa juga pakai turunan, tapi harus diubah ke X dulu kayak tadi di contoh soal. Kalau turunannya negatif, berarti tak naik ya. Kalau turunannya positif, tak turun. Nah, oke. Yang ini
saya akan kerjakan pakai cara ini. Jadi ini caranya ada 3 macam. Sebab pakai turunan paling enak. Tapi kan mau nyusah-nyusahin mahasiswa, jadi pakai yang ini. Yang ke satu sama yang kedua rada berabe, gitu, ngitungnya panjang. Nanti di belakang kita akan ketemu yang gini lagi, baru saya pakai yang cara ketiga, ngujinya. Oke, saya akan buka aja, karena ngitungnya panjang. Ini kenapa ada 2 ya? Kenapa ada 2 ya? Sebentar. Ini kuningnya kenapa ada 2? Barisan Jupe lagi udah meninggal, jangan. Hah? Jangan nanti datang. Oke, kita lihat barisan ini. Saya akan menguji dia monoton naik atau tak naik atau tak turun. Atau monoton naik, monoton turun lah. Pokoknya ujinya suku berikutnya lebih besar atau lebih kecil. Nah, saya akan pakai cara yang ke satu. Yaitu mengurangi suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. Betul? Bn plus 1, ini kalau ini N gitu ya. Kalau ini N plus 1, ya ini diganti N plus 1, betul? N plus 1. Yang Bn-nya ini sendiri. Kurangi. Percaya aja ini disamakan penyebutnya. Gitu ya. Percaya dengan hati terbuka. Nah, sekarang sampai situ. Terpaksa di crop. Ini dulu, sebentar dulu. Sampai sini di cropnya. Saya crop. Ini belum tahu. Lebih kecil nolnya belum tahu. Saya akan evaluasi di sini. Oke. Ini belum tahu. Belum tahu. Nah, kalau Bn plus 1 dikurangi Bn, ketemunya gitu. Gitu ya. Si Centil lagi ngapain? Hah? Si Centil lagi baca buku itu ya? Baca SMS. Oh, enggak model sekarang SMS adanya WhatsApp. Oke. Bagaimana saya mengetahui ini lebih besar 0 atau lebih kecil 0? Kenapa ingin mengetahui lebih besar 0 atau lebih kecil 0? Karena ingin tahu suku berikutnya lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nah, saya susah ini kerja dengan ini. Yang bawah pasti positif. Ya. Yang atas positif negatif. Nah, untuk itu saya kerja dulu ke sini. Saya bentuk dulu ini. Fx persamaan kuadrat min x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Saya nyebrang dulu ke x. Saya gambar grafiknya. Ini bisa diurai nggak ya? Bisa difaktorkan nggak? Susah ada min. Ginikan aja. Bisa nggak difaktorkan? Enggak ya. B kuadrat min 4AC. Jadi pakai rumus ABC. Min 2 ya. Plus min akar B kuadrat 4 dikurangi yang dalam kurung aja. Kurangi 4AC. Tambah 8, 4 ya. Per 2 sama dengan 2 plus min akar 8 tuh 2 akar 2 kan? Sama dengan 1 plus min akar 2 gitu ya. Tapi saya hanya ngamati untuk X yang lebih besar dari 1. Kenapa? Karena barisan kita mulainya dari 1. Jadi kalau digambar ini, digambar akarnya 1 ditambah akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4, betul?
1 ditambah 1,4 dibagi 2 jadi berapa? 1,2 ya? Sekitar 1,2 lah di sini. 1 ditambah. Enak aja. Kok dibagi 2? Udah nggak dibagi 2. 1 ditambah akar 2 sekitar berapa? Hah? 2,4. 1, 2, 3, 2,4 di sini ya. Itu 1 ditambah akar 2. 1 kurangi akar 2 negatif ya. Ya gambar aja 1 kurangi akar 2 jadi berapa? Minus 0,4. Ya kurang lebih di sini. Atau jangan minus 0,4. 1 dikurangi akar 2 gitu ya. Gambar grafiknya membuka ke atas ke bawah seluruhnya sekarang. Membuka ke bawah ya. Karena ini ada minus. Jadi gambarnya adalah parabola membuka ke bawah gitu ya. Aduh jelek-jelek itu parabola. Gimana? Parabola membuka ke bawah gitu ya. Simetri enggak? Simetri lah anggap. Paham? Jelek. Makin jelek. Parkinson kayaknya ini tangan atau Alzheimer ya apa? Alzheimer atau Alzheimer, semir sepatu. Begitu. Jadi untuk X yang lebih besar dari 1 ditambah akar 2, fx-nya gimana? Negatif, betul? Betul? Ini fx-nya negatif kan? Di bawah subu X. Bingung dia. Hah? Bingung? Bingung nggak? Ini kalau X lebih besar dari 1 akar 2, di kanan, fx-nya negatif, betul? Dengan demikian saya bisa menyimpulkan untuk N yang lebih besar. Kalau N mah yang bulat-bulat aja. 1 tambah akar 2 itu tadi berapa? 2,4. Kalau di sini berarti 3 min N kuadrat ditambah 2N tambah 1 akan kecil 0. Betul? Kan ini dengan yang kanan bedanya apa? Kalau yang kanan X-nya semua. Kalau yang ini hanya 1, 2, 3, 4 gitu. Nilainya di bilangan bulat sama aja dengan yang ini. Kalau X-nya bulat. Jambul, paham nggak? Hah? Benar. Ini yang pentingnya ini, kesimpulan saya ini. Saya minta pertolongan ke fungsi X tadi. Oke, jadi Bn plus 1 dikurangi Bn itu kecil 0 untuk apa tadi? N yang lebih besar dari 3, betul? Jadi serba jadi Bn monoton apa? Hah? Monoton yang berikutnya lebih kecil dari yang sebelumnya. Monoton tak naik untuk N yang lebih besar dari 3. Yang penting buntutnya. Depannya mah nggak teratur, biarin aja. Nah, jadi Bn monoton tak naik ya. Dia akan konvergen kalau apa? Lupa. Tak naik ke turun. Dia akan konvergen kalau terbatas di bawah. Kalau nggak terbatas di bawah, bisa-bisa min, tapi nggak konvergen nanti. Nah, kita lihat. Sekarang balik ke soalnya si Bn. Mana nggak ada di sini. N kuadrat per 2N. Bn sama dengan N kuadrat per 2N. 2 pangkat N. Terbatas di bawah nggak?
Apa itu terbatas di bawah? Artinya dia selalu lebih besar dari sebuah bilangan. Jelas lebih besar dari 0 ya. Jadi BN terbatas di bawah. Nah, monoton tak naik terbatas di bawah. Kita intip. Monoton tak naik terbatas di bawah. Monoton tak naik terbatas di bawah. Jadi pasti konvergen. Begitu. Paham? Jadi BN barisan gitu ya kalau mau lengkap gini konvergen. Berapa limitnya nggak tahu. Pakai ini mah hanya tahu konvergen atau divergen. Oke, ada yang mau dicalin? Kalau ada saya buka ke atas.